lutus ya, persis kayak aku. You know, I have scoliosis tuh, persis kayak kamu. Kita harus ke chiropractor. Ini ya? Iya, Parah. kita harus ke chiropractor tuh, Iya, scoliosis. Susah banget. Katanya tidurnya juga nggak boleh di kasur yang empuk ya. Sebenarnya iya. tidurnya harus di yang apa sih, yang keras itu kan, kasur yang keras. Suaranya kalau bisa dikencengin karena Heeh. aku harus pakai ini Mbak. Oke, Biar apa bisa namanya? baca sama Iya, mesin. iya, keren Jadi banget kalau itu. Aku suaranya lihat. kecil nggak Mm-mm. kedengaran apa-apa Iya. tulisannya. Bisa denger nggak? Bisa denger aku nggak sekarang? Bisa denger aku nggak? Bisa. Oke, keren banget. Cantik banget. Angki very pretty ya. Very pretty. Angki, ceritain dong, gimana sih kamu bisa bener-bener nggak fokus ke kelemahan kamu, atau misalnya nggak apa sih, self pity. Itu kamu jago banget menurut aku loh. Terus kamu bisa buat usaha sendiri gitu. Buat orang-orang kan nggak mungkin, merasanya nggak bisa gitu. Gimana tuh Angki? Jadi seperti orang semua tahu, aku sebagai seorang perempuan dengan disabilitas. Disabilitasnya apa memang nggak kelihatan banget kan, tapi kan Nggak sebenarnya kelihatan sama sekali. iya aku pakai alat. Sebentar aku liatin alatnya. Iya, keren. Nah, aku pakai alat di kedua telinga. Jadi kalau aku nggak pakai alat ini, bahkan suaraku sendiri nggak tahu ngomong apa, ya kan? Makanya aku perlu bantuan teknologi yang banyak banget. Ada alat bantu dengar, terus web captioner di laptop, di handphone, kayak aplikasi. Jadi sebenarnya ini keterbatasan aku tuh semenjak umur 10 tahun. 10 tahun karena demam tinggi. Demam tinggi. Nah, pas saat demam tinggi itu terus efek samping dari antibiotiknya. Nah, jadi karena antibiotiknya ini itu buat aku benar-benar nggak bisa kayak nggak bisa dengar itu dari umur 10 tahun. Nah, dari 10 tahun itu terus aku pakai alat bantu dengar itu umur 16 tahun. Karena kenapa? Karena dulu aku tuh masih denial. Wah, masih Masih denial. Aku nggak terima kalau diri aku itu nggak bisa dengar. Aku nggak terima kalau misalkan aku yang tadinya biasa aja, baik-baik aja, terus aku harus menerima diri aku tuh nggak bisa dengar apa-apa. Jadi aku ngerasa akan menjadi perempuan uh, yang perempuan yang nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku sempat melewati masa-masa yang buat aku benci banget sama diri aku sempat merasa melewati hal seperti itu. semua perempuan pernah ngalamin itu, even aku, walaupun kita beda-beda ya disability-nya mungkin ya. Iya, makanya terus gimana kamu laluin itu, karena kamu nggak pernah kelihatan kayak kamu tuh lagi galau apa, selalu semangat, selalu berkarya at every season of your life, Angki, and I'm so amazed. Aku sangat apa, terberkati, lebih semangat loh ngeliat hidup kamu, hebat banget. Ada filmnya, aku belum sempet nonton lagi, pengen banget loh, cewek-cewek di sini nonton filmnya deh. Jadi aku tuh melewati masa-masa bingung mau ngapain gitu kan. Mungkin juga udah ngelewati masa-masa dimana sebel banget sama diri sendiri, lebih sebel lagi ketika orang lain itu memandang diri kita tuh nggak bisa apa-apa. Yang kita ngapain-ngapain gitu. Aku udah ngelewati hal-hal yang seperti itu. Hingga pada satu titik aku ngerasa kalau aku nggak sayang sama diri aku sendiri, aku akan jatuh lebih terpuruk. Aku akan benci banget sama diri aku sendiri. Aku mencoba gimana menerima diriku sendiri, terus lebih sayang sama diri sendiri. Maksudnya nggak apa-apa kok kalau aku nggak denger. Nggak apa-apa kok memang aku berbeda dari perempuan yang lainnya. Justru dengan berbeda, bukannya itu lebih istimewa. Bener. Ya kan? Nah, itu lebih istimewa. Kalau orang-orang itu memandang diri kita gitu nggak bisa apa-apa, mungkin orang itu belum kenal sama kita. Nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Bener. Jadi aku ngerasa mencoba untuk berpikiran positif, terus meningkatkan, mengupgrade skill, mengupgrade sebenarnya diri sendiri itu mau jadi apa sih gitu. Membuat diri sendiri itu menjadi visioner, itu kan kita perlu memupuk kan dengan pendidikan, dengan relasi, ya kan. Nah, hal itu yang membuat aku belajar banyak, aku baca, aku suka banget baca.
Oke, gitu. Bener, girls. Aku juga suka baca. Jadi catat ya, girls. Kita nggak boleh malas baca pertama. Oke. Ya, kan aku nggak bisa dengar. Iya. Informasi kan 90% itu kan dari dengar kan. Mm-mm. Aku nggak bisa dengar. Aku harus Mm-mm. dapat di mana. Ya Iya, emang dengan baca. Uh, baca. baca tuh bisa apa aja. Kalau kita malas banget baca koran misalnya kan Mm-mm. sekarang teknologi udah makin canggih kan. Iya, iya. Bacanya pendek-pendek juga. Nggak usah panjang-panjang. Mm-mm. Nah, jadi itu yang membuat kosakata aku semakin banyak Iya. gitu. Ketika berbicara sama orang, walaupun aku nggak bisa dengar, tapi Mm-mm. aku lagi dengan bibir. Nah, Iya, iya. ngeliatan bibir. Jadi ya udah membentuk sayang sama diri sendiri dulu aja itu paling utama. Jadi Benar, setuju, setuju. bandingkan diri kita sama orang lain. Iya, Karena kita tuh. ada Girls, kita nggak akan maju kalau kita bandingin diri kita sama orang lain, ya kan? Kita nggak akan maju ke depan, ya. Kalau kita iya, bandingin terus sama orang lain, itu buat kita cuman stuck, apa sih, di situ terus, di situ terus. Dia nggak bisa bertumbuh, gitu. betul. Jadi kita memang memang eh, terus satu jangan membiarkan diri kita sendirian. Oke, tuh. Nggak boleh membiarkan diri kamu sendirian. Mhm, Iya, karena kalau kita merasa sendirian, kita justru mhm, semakin terpuruk jatuh. Kita nggak tahu mhm, mau ngapain, mau kemana. Karena mhm, kan woman empower woman, mhm, kita butuh dukungan, kita butuh mhm, support system mhm. supaya apa? Supaya kita merasa disayang. Benar. Tuh, jadi kita nggak boleh kesendirian terlalu lama ya. Tapi bukan berarti kita cari pacar atau cari cowok ya kan atau selingkuh. Maksudnya kita ke yang woman ke woman. Jadi kalau kamu misalnya istri, misal kamu udah married nih, nonton ini merasa sendirian, bukan berarti Angki suruh kamu jangan sendirian cari selingkuh ya. Tapi cari temen cewek yang baik, yang positif, yang bisa kamu ajak bisnis bareng kek, atau acara sosial bareng gitu. Atau nggak online bisnis kan banyak online sekarang. Ya, benar. Nah, itu tergantung dari mana relasinya kita. Iya. Nah, kalau relasinya kita positif, kita Mm-mm. akan jadi positif. Wah, Tapi keren. Bener. nah, kalau kita berteman di relasi kita yang negatif, kita akan jatuh dari negatif juga. Iya, Gitu. bener, keren. Jadinya, girls, cari temen itu kalau mau sukses, kayak Angki sekarang punya usaha sendiri, dia juga seorang istri yang baik, ya, berwibawa, ibu yang baik juga, dia bisa didik anak-anaknya, terus dia juga orang yang sangat bantu banyak orang, beramal tuh banyak banget. Gimana tips suksesnya harus cari lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kamu semuanya galau, ya kan, sedih, ngasihanin diri sendiri terus, banyak drama, ya kan, komplain mulu, kamu terbakal kayak gitu. Jadi kita harus jadinya cari temen yang positif ya supaya kita juga bangkit, kita juga naik kelas. Benar, setuju. Iya, kalau misalkan kita galau, ya semua perempuan juga apa namanya melewati proses seperti itu juga. Ya. Ya, ya hal yang wajar menurut aku. Cuman jangan berlebihan juga. Iya. Jangan berlebihan. Cukup memberi waktu kita waktu untuk berpikir, cukup memberi waktu kita mau diam di tempat atau kita mau ya kan. Maju, ya. Semua itu ya, hidup itu pilihan ya Angki ya. Dia menurut Angki hidup itu pilihan. Apakah kamu mau begini terus dengan kesedihan kamu terus in denial, atau kamu mau maju, sukses, berkarya dan jadi seperti Angki ya kan. You are a history maker. Kamu tuh bawa perubahan. Di sejarah Indonesia kan belum pernah. Jadi sekarang anak-anak yang disable mereka ada role model, bahwa mereka tuh sekarang ada figur Angki yang bisa jadi semangatin mereka kan sekarang gitu. You are a role model for our generation. Terus umur berapa sih pas kamu mulai pakai mesinnya? Kan umur 16 ya. Jadi kamu denial selama 6 tahun. Jadi kamu denial gitu selama 6 tahun kan. Terus pakai mesin 16. Iya, waktu selama 6 tahun itu kan kayak masih usia sekolah juga kan. Iya, usia sekolah. Itu juga maksudnya sih sebenarnya apa yang salah dengan diri kita sendiri gitu. Iya, Sebenarnya aku perlu waktu 10 tahun untuk bisa iya, mengenal diri aku sendiri. iya 10 tahun ya. 10 tahun, jadi umur 20 tahun itu aku baru merasa ini ya udah aku menerima diri aku sendiri karena sebelumnya tuh aku benci banget sama diri aku sendiri dan aku Iya, lebih sering membandingkan diri aku sama diri orang lain.
ya Iya, kan? iya. Semua cewek pasti punya masalah itu. Makanya yang Muda denger sini, jangan buang waktu ya. 10 tahun itu sia-sia kan. Kalau kamu pengen, kalau kamu bisa ke belakang, pasti kamu pengen itu lebih pendek kan. Supaya kamu bisa mulai lebih awal dengan bisnis kamu, usaha kamu gitu. Terus mulai usahanya kapan, Angki? Karena itu proses, banyak Iya. orang pengen cepatnya hasil. Mm-mm. Ya kan? Makanya itu buat orang merasa apa ya? Merasa dirinya itu nggak berguna karena pengen Mm-mm. cepat hasilnya aja. Iya. Kalau kita menikmati prosesnya, hidup kita up and down, Iya. ya itu seninya hidup. Iya. Jangan sampai gini loh, cobalah kita hidup untuk seakan-akan kita meninggal besok. Jadi kita Mm-mm. memberi kita yang terbaik gitu. Mm-mm. Jangan sampai saat kita sudah nggak diberi waktu lagi di dunia ini, terus kita banyak nyeselnya, ya Benar. kan? Benar. Benar. Nyeselnya, ya nyesel itu selalu datang terlambat gitu, Benar. datang Benar. terlambat Benar. gitu. Jadi Benar. ya Jadinya, Angki, kamu pas itu mulai bisnis umur berapa? Dia kan 20 tahun kamu mulai udah terima kan, dia berdamai dengan diri sendiri lah ya, seorang Angki. Terus mulai bisnisnya umur 20 tahun? Atau umur berapa? jadi ketika aku umur 20 tahun, ketika umur Mm-mm. 20 itu eh, aku coba eh, berkaca sama diri ya, berkaca sama Mm-mm. diri. Mm-mm. Kadang kala kaca itu Mm-mm. berfungsi buat kita, bukan hanya untuk kita touch up make up ya kita ya. Iya. Mm-mm. Tapi aku suka kok yang namanya untuk ngobrol dengan diriku sendiri. Mm-mm. Sebenarnya apa sih yang cita-cita yang pengen kita capai? Mm-mm. Sebenarnya apa sih? Mungkin selama ini kita terlalu lelah sama diri kita sendiri sampai Mm-mm. kita untuk berterima kasih sama diri kita sendiri, Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Hingga pada akhirnya ketika sudah merenungkan itu, kita sudah menyusun plan 5 tahun ke depan kita tuh mau ngapain. 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Jadi kita harus punya rencana ya, girls. Catet ya. Ya, Kita rencana. harus. Karena kenapa kita harus punya rencana? Ketika Mm-mm. kita punya rencana, kita tahu harus apa yang kita lakuin, ya kan? Mm-mm. Kita kita tahu kita berteman dengan siapa. Kita Benar. tahu Benar. tindakan-tindakan kita berikutnya itu seperti apa. Jadi nggak tiap hari gue ngapain ya, bosen nih hidupnya, kayak gitu kan. Mm-mm. Kayak enak komplain aja mulu. Mm-mm, Dapat ya kalau komplain terus nih cewek nih emang ini habit wanita rata-rata ya perempuan sukanya komplain ya kan kita nggak boleh iya kita nggak boleh komplain kalau mau sukses seperti Angki tuh bisa buat usaha besar sendiri bantu banyak orang ya terus ya juga berguna banget di pemerintahan masih muda padahal keren banget itu harus stop complaining ya terus punya rencana jadi orang yang sukanya tabrak aja asal aja gitu ya dan kurang organize dengan waktu ya kita nggak boleh kayak gitu lagi ya jadinya nggak ya, boleh berantakan. ya. Mungkin kalau misalkan komplain berkeluh kesah boleh ya, Mm-mm, tapi mm-mm. berlarut juga, apalagi sampai Iya. nyalahin orang. Mm-mm, Kalau mm-mm. kita kesah, cobalah mulai menyalahkan diri sendiri dulu. Iya. Mm-mm, Ya, maksudnya menyalahkan diri sendiri dulu itu bukan berarti kita benci sama diri kita, enggak ya. mm-mm, mm-mm. Karena menyalahkan diri kita sendiri, kenapa kita harus komplain? Bukannya kita bersyukur ya. Kalau Iya, kita iya. bersyukur, kita tidak akan berkeluh Mm-mm. kesah terus kan, itu. Iya. Terus pas umur 20 itu siapa sih yang orang paling berdampak di hidup Angki yang buat Angki sadar bahwa aku juga bisa buat usaha, aku udah harus stop benci diri aku sendiri, bahwa aku juga bisa berguna loh gitu. Siapa sih yang bisa bantu kamu sadarin itu? Lama waktu aku umur 20 tahun itu waktu aku kuliah. Oh, Jadi kuliah. Oke. dosen-dosen aku itu kan praktisi semua. Mm-mm. Dan ketika aku sempat bingung mau ngapain, dosen aku bilang, Angki, it's okay kalau kamu nggak dengar. Bilang Mm-mm. aja sama orang kalau kamu nggak dengar. Dengan Mm-mm. kamu jujur dengan diri kamu sendiri, kita Mm-mm. jadi tahu apa yang perlu bantu apa gitu. Iya. Kalau kita ngerasa kita baik-baik aja, menurut orang Mm-mm. lain dia baik-baik aja kok nggak perlu dibantu, ya Iya. kan? Mm-mm. Tapi kalau kita Tuh, bagus lagi tuh. ya, kita lagi nggak oke, kita lagi bingung, ya ngomong aja Mm-mm. apa adanya gitu. Iya.
Tuh, gak denger. Jadi harus jujur sama diri sendiri. Itu step awal untuk sukses ya. Untuk sukses dan membuat sesuatu hidup kamu jadi berguna. Tapi pertama, kamu harus jujur sama diri sendiri gitu. Dan it's Benar. okay to need help ya. Jadi it's okay untuk perlu bantuan. Kita nggak usah gengsi, nggak usah sombong atau sok banget merasa Tuhan kita maunya paling hebat ya kan. Padahal kan semua manusia pasti yang normal pun juga masih perlu banyak bantuan. Orang pasti ada kelemahan gitu. Tuhan adil lah, nggak mungkin ada manusia sempurna ya. Bagus, Benar. bagus. Bagus, keren ini tips-tipsnya. Diri, kalau kita udah diri kita sendiri, inilah waktunya untuk kita berbagi sama orang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Benar, Ya. setuju. Keren, itu catet tuh ya, bermanfaat. Jadi kamu jangan gosip doang atau galau terus ya kan, atau belanja-belanja doang, tapi kamu juga harus bermanfaat buat orang lain ya. Itu Benar. keren, bagus. Saat kita sudah melewati masa-masa sulit kita, masa-masa Iya, kelam kita, masa-masa apa, iya. berarti kita udah selesai nih, kita udah menemukan kenyamanan sama diri kita sendiri, ya Iya. udah kita memberikan manfaat buat orang lain, manfaatnya macam-macam, Macam-macam. pengetahuan, ya kan? Iya, pengetahuan, Gitu. bisa ngajar, bisa buka usaha kayak kamu, keren banget. Itu kan karyawan jadi bisa kerja gitu. Iya. Iya, aku waktu Cerita aku dong soal usaha kamu sedikit supaya kalau ada yang mau tertarik kerja sama kamu atau jadi relawan kamu kan. iya, jadi awal-awalnya tuh susah. Ketika aku membuat Disable Enterprise sebagai social enterprise itu banyak orang yang meragukan. Lah, ini disabilitas mau ngapain sih? Gitu kan. Padahal kan maksudnya kita baik gitu. Iya, maksudnya aku bilang bagus banget, keren banget. Uh, terus aja gagal coba sampai 9 tahun. Oh, Akhirnya kita bisa bantu orang yang mendapatkan pekerjaan, ya kan? iya. Teman-teman disabilitas yang tadinya Dia punya harapan sekarang, punya panutan. Dulu kan nggak ada. apa? Dulu dulu mereka nggak ada panutan, ngerti nggak sih? Nggak ada panutan, kayak kesempatan kayaknya tutup kecil buat mereka. Tapi sekarang kamu bener-bener mendobrak itu semua loh, Angki. Kamu Iya, hebat banget. Iya, iya, kamu itu buat proses, perubahan. Iya, itu proses. proses. Jadinya pertama-tama emang nggak susah ya. Apalagi kamu, aku bilang pertama sih, bukan yang paling satu-satunya. Kayak pertama sih buat aku nggak tahu yang lain. Orang-orang yang disable buat usaha gede, buat lapangan kerja buka gitu. Wow, hebat banget. Dia Itu. pertama-tama banyak yang meragukan, tapi kamu tetap lakuin aja ya. Gitu. Jadi Iya, itu tips sukses seorang Angki, walaupun diraguin, kita nggak boleh nyerah. Kita harus percaya diri. Gitu. Bener. betul sekali. Jadi kalau misalkan kita lagi drop, ya nikmatin aja. Lagi drop, down, nikmatin aja. Nanti naik lagi gitu. Iya, keren, keren, keren. Wow, jadi karena Angki, semua yang disable juga bisa loh kerja buat presiden, bisa buka usaha. Jadi pas buka usaha gagal berapa? 9 tahun, nyoba terus atau berapa lama itu usahanya? 9 tahun. 9 tahun. Oke, wow, keren banget. Jadi prosesnya tuh banyak loh untuk jadi seorang Angki. Makanya sekarang karakternya bagus banget, berwibawa, keibuan, sabar, orangnya karakternya bagus, kelihatan. Kamu sangat dewasa banget loh. Iya, Karakternya udah sangat bijak. artinya kalau misalkan prosesnya menikmati proses, terus hasil bagus, coba aja lagi. Karena Iya. wah hasil itu bagus. Kalau menurut kita nggak bagus, coba aja lagi. Coba lagi. Semakin Oke. banyak kegagalan yang pernah kita temuin, kita jadi banyak belajar dari kesalahan-kesalahan kita, proses-prosesnya Iya. kita. Gitu. Wow, keren banget, keren banget. Oke, terus pas kamu SMA nih, yang pas masih benci sama diri sendiri, sorry ya, aku balik ya, Angki. Sorry, aku balik. Kalau kamu bisa denger kan ya, kita mau balik ke pas masa kamu SMA. Itu hal apa sih yang buat kamu paling sedih, yang kamu merasa, aduh ini beda banget gitu dari orang lain, supaya yang denger ini mungkin dia ngerasain yang sama seperti kamu dan dia jadi tahu dia nggak sendirian gitu. Pas Kalau SMA. kalau misalkan balik lagi masa SMA, Heeh, yang pas masih proses itu kan, prosesnya panjang tuh yang kamu masih denial gitu. waktu aku sih termasuk orang yang nggak terlalu nyaman dengan sekolah pada waktu itu. Karena sering banget dibully sama teman-teman aku, bahkan dimarahin sama guru-guru aku juga gitu. Iya, Jadi menurut aku melewati masa-masa yang menurut aku benci banget sama diri aku sendiri karena masalah masa lalu ya, masa lalu. iya. Mhm, Tapi yang buat aku bangkit itu adalah mhm.
support system keluarga. Wow, keren. Oke. Support system Jadinya keluarga. kalau kamu juga ngalamin apa yang Angki alamin, kamu harus cari support system ya. Keluarga itu penting. Jadi kalau kamu benci sekolah nggak apa-apa, bukan berarti kamu bakal gagal seumur hidup. Ya kan, Angki aja dulu sempat benci sekolah atau dimarahin guru, di sekolah dibully, tapi itu bukan berarti dia akan dibully terus. Sekarang dia banyak yang hormat dengan dia, banyak yang membuat dia jadi panutan, banyak yang ingin kerja buat kamu loh, gitu. Banyak banget yang mau kerja buat Angki. Terus pas aku Insta story foto Angki, aku mau wawancara, banyak yang bales DM aku, aduh kak dia pinter banget, itu baik banget. Terus apa ada yang bilang, Kak Dita berhijab dong kayak Angki, sampai gitu. Banyak loh, kamu tuh jadi panutan banyak perempuan. Kamu dibilang kamu perempuan soleha atau apa, soleha ya atau apa, Dita nih belajar dari Angki tuh. Kalau gue kayak cowboy. Iya. Mm-mm. 4 tahun ya Iya. kan. Mm-mm. Mm-mm. Masih belajar juga. Mm-mm. Wow, keren banget loh. Angki, sekarang kamu hebat. Jadi dulu kamu pernah dibully. Bayangin ya, hidup itu bisa berubah. Jadi kita nggak boleh cepet minder ya. Bayangin dulu sempat dibully. Sekarang sangat direspek. Sampai orang nomor satu di Indonesia aja milih Angki loh. Dia personally milih Angki untuk bantu dia. Untuk yang milenial ya. Terus kamu karyawan juga banyak. Kamu seorang bos sekarang, you know. Siapa nyangka dulu Angki pernah dibully, pernah benci sekolah, terus pernah benci diri sendiri, ada masa-masa gelapnya. Makanya setiap perempuan tuh sebenarnya ada, walaupun sekarang yang kamu lihat tuh cuman bagusnya aja, suksesnya aja, hasilnya aja ya dari semua proses itu. Wow, Kayaknya kalau keren banget. kita sekarang juga sering dibully ya, Nek, ya. Enggak lah, kalau sekarang mah orang bully bukan gara-gara apa, tapi gara-gara cemburu. Kok kamu udah bisa begini begitu? Mereka iri gitu. Karena kan ada bully itu memang bully pas kita masih belum apa-apa, mereka mau nginjek kita, dan ada bully karena mereka cuman iri. Iya dong. Iri banyak loh yang mau jadi staf sus presiden, banyak yang mau jadi pengusaha nggak bisa, banyak yang mau jadi motivator tapi nggak ada yang mau dengerin Angki. Tapi kalau kamu semua banyak yang mau dengerin. Makanya sekarang kalau kamu dibully, kamu cuek aja. Itu berarti cemburu ya. Doain aja, doain. Ya tetap berkarya, karena apa yang kamu lakuin buat Indonesia, dan apalagi perempuan, even aku atau yang maybe yang disable gitu tuh, kamu udah bener-bener mendobrak suatu hal yang nggak mungkin. Dan kamu buat itu jadi mungkin. Makanya aku bangga banget sama kamu. Kalau yang lain tuh iri aja gitu. Wow. Terus kamu peran suami sama anak gimana? Mereka bangga banget dong pasti sama kamu. Ya, Kak, keluarga ya pasti punya ceritanya masing-masing juga. Ketika aku memutuskan untuk menikah, itu kan artinya pernikahan ini kan bukan cuma berdua, tapi pernikahan keluarga juga gitu. Sedangkan ketika aku berkarir pun ini juga kan sebelum menikah. Jadi aku bilang juga sama lakiku, aku adalah tipikal perempuan karir. Jadi, Wow. jadi aku masih punya mimpi-mimpiku yang belum terwujud juga. Jadi ketika kita menikah ini gimana? Apakah keberatan atau tidak? Selama ini suamiku tuh nggak apa ya nggak melarang hal-hal sesuatu. Dia justru memberikan aku kebebasan untuk melakukan apa yang aku suka. Makanya sampai sekarang ini karena ya memang izinnya dari dia, izin dari anak juga. Anakku kan Iya, dua. anak kedua, iya hebat loh. Nah, jadi sebagai perempuan tuh juga perempuan bekerja itu kan juga mesti berperan ya. Iya, Ada jadinya waktunya harus bagus nih, nggak boleh ngasal. Ya, manage waktu. berbagi peran di rumah, menjadi ibu, menjadi istri, Iya. menjadi orang tua kita, ya kan. Begitu Peran juga. apa yang kamu paling suka? Iya, pengusaha, istri, ibu, atau orang sosial, influencer juga, atau gimana? Iya, beda, Iya, berbeda. beda. Harus strong banget kan Mm-mm. dengan badai-badai yang kita Iya, terima. pasti ujian banyak lah. Nah, jadi itu Tapi kamu hal-hal hebat. yang dua dunia seperti ini tuh yang buat kita merasa jadi perempuan ya itu tadi harus menikmati prosesnya. Kalau Oke. nggak Ya menikmati, kuncinya kita harus menikmati proses ya. Jadi kita nggak boleh, apa ya, cewek kita nggak boleh ekspektasi kita hidup itu akan selalu mulus. Karena kalau kita ekspektasinya begitu, kita nggak siap berproses mentalnya, kita akan sangat benci hidup ya. iya. Dan Oke, juga oke. Mm-mm. suka mengasumsi perihal Iya. orang lain juga. Oh, Jadi aku kan setuju banget, itu nggak boleh. Benar-benar. iya kita suka Iya. yang itu orang itu begini 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 gitu kan. Ya kita jangan asumsi seperti itu.
Iya, iya benar. Kita juga nggak boleh mengasumsi tuh. Itu berarti itu ciri-ciri orang nggak sukses ya, orang nyinyir doang. Bener-bener kamu ya. Oke, jadi kita harus fakta. Apalagi cewek kalau sama cowoknya jangan asumsi. Tapi ini nggak cuma cowok-cowok aja, tapi soal lingkungan ya, pertemanan kita. Kalau kita lihat orang lain sukses, ya kan, kita nggak boleh bilang, oh cuma gara-gara itu iri gitu ya. Mendingan diem aja dan tetap berkarya ya, fokus ke masing-masing hidup ya. Benar, setuju, setuju. Jadi kita nggak boleh banyak asumsi gitu. Angki, gimana pas dulu kamu dibully, deal with bully gimana sih supaya yang di sini juga bisa semangat karena banyak yang dengerin tuh juga pasti dibully gitu. Heeh, Tiarap dulu aja. heeh, Gini, kalau misalkan kita dibully, heeh. jangan terlalu bereaksi. Iya, Karena orang yang membuli kita, ketika kita bereaksi, orang pasti akan apa namanya orang itu pasti akan senang gitu kan. iya. Nah, kita bereaksi. Jadi menurutnya ya nggak usah bereaksi itu. Nggak usah bereaksi. Orang itu menyakitkan. Iya, Karena gimana cara Angki memaafkan? Oke, jadi kalau kamu nggak bereaksi itu beda. Angki sama gue beda. Kalau gue marahin balik langsung, gue bully balik ya kan. Tapi kalau Angki jangan bereaksi itu benar. Jadi supaya kamu nggak ikut dosa. Karena kalau kita bereaksi balik kita juga dosa kan ya sebenarnya. Dan iya, ngapain kamu ke bawah ke level mereka gitu? Karena you're better than the bully. Karena kamu kan jauh lebih baik, lebih berkualitas, lebih hebat daripada si bully. Terus Angki gimana cara seorang Angki memaafkan sih pas orang-orang ngeremehin, orang bilang kamu nggak bisa, usaha kamu diremehin, semua kerjaan kamu diremehin, itu gimana kamu maafin? Pasti kan sebel kan kadang-kadang, mau tidur mungkin kepikiran atau ngeliat muka mereka sebel gitu. karena ya mereka sama manusia seperti kita ya. Mm-mm. Mereka juga anak dari orang tuanya. Mereka orang tua dari ya mungkin kilaf aja kali ya mereka. Iya. Mm-mm. Jadi apapun yang pernah ngebully kita, ya ya sudah nggak usah terlalu dimasukin di hati juga gitu. Iya. Kan biar gimana pun mereka juga eh, keluarga keluarga lain gitu. Jadi Iya. ya ya udah maksudnya kalau yang bully itu kita nggak kenal ya Iya. sudah gitu. Iya. Tapi kalau bully yang kita kenal ya hati-hati aja tuh Iya. cukup Iya. tahu. Iya ya cukup tahu, tapi hati-hati aja ya karena nggak semua orang mau baik ngomongnya di belakang kita ya. Pasti ada yang jealous, sirik, atau merasa kita nggak layak terima itu. Ngerti nggak sih? Kadang-kadang kan orang gitu merasa itu harusnya mereka harusnya dapetin apa yang kita dapetin misalnya gitu. Kan kalau misalkan orang dapat cyberbullying kan banyak Mm-mm. yang ya kayak di Korea kan pada bunuh Iya, diri ya iya, gitu kan. iya. Iya, Jadi kamu bah pernah mau bunuh diri nggak, Angki? Nggak pernah. Nggak pernah. Untung ya enggak ya, hebat. Tuh, makanya gimana. Iya, kenapa kamu nggak pernah kepikiran bunuh diri? Bisa cerita di sini. Apa pandangan kamu soal kehidupan atau soal ujian? iya kan kalau sekarang kan aku punya anak-anak ya kan. Iya, Hidupnya kita lebih berharga dengan anak-anak. Kalau misalkan kita drop, kita sedih, iya. anak sedih. Iya, Bener tuh, ibu-ibu inget tuh mikir anak-anak sebelum melakukan hal-hal bodoh. Karena anak-anak tuh perlu banget sosok seorang ibu ya. mungkin Oke, berbeda ceritanya. iya. Kalau flashback, kalau Heeh, dulu aku heeh. masih Masih mas single ya. jawab mesti Heeh. apa, mungkin akan jatuh lebih drop gitu ya. Iya lebih drop. Tapi sekarang kamu ada anak gitu. Karena anak kan nggak minta dilahirin. Jadi itu harus jadi tanggung jawab kita. Kalau kita drop itu anak kan juga bisa terguncang. Bener. Iya, Itu bisa efek nah, benar-benar. kenapa? Karena kita nggak punya tanggung jawab dan kita nggak punya Iya. mimpi gitu. Iya, oke. Jadinya girls, walaupun kamu single, bukan berarti kamu tiap galau mau bunuh diri ya. Kamu bisa punya mimpi, dan mimpi itu kamu bayangin terus di saat kamu lagi mau nyerah ya. Ya kalau pas lagi masa single, belum ada keluarga, dan juga bayangin orang tua kamu lah, atau kakak adik kamu, atau sahabat-sahabat kamu. Itu kan juga sedih banget kalau kenapa-napa sama kamu. Oke, benar. Keren, keren, keren. Terus, Angki, kamu pernah nggak pas itu doa apa sih yang kamu kasih apa doain ke Tuhan pas kamu lagi marah pas umur 10 tahun tiba-tiba karena antibiotik kamu nggak bisa dengar. Itu gimana sih supaya kamu nggak marah lagi sama Tuhan? Supaya gini, dulu aku pernah berdoa untuk bisa dikembalikan lagi pendengaran aku. Aku pernah berdoa itu bertahun-tahun. Tapi ketika itu aku umroh, aku mengganti doa. Doanya itu aku bilang, kalau memang misalnya aku diciptakan seperti ini, Ya, pasti ada maksud tujuannya.
Nah, Oke, keren, keren. tolonglah untuk ditunjukin gitu. Ya, ditunjukin jalannya. Nah, tapi kan memang jawabannya nggak langsung hari itu juga ya. Tapi nggak tahu Ya. kenapa aku umroh itu. Terus ketika di umroh kita hajar aswad, terus Ya. tiba-tiba aku tuh selalu menemukan orang-orang yang minta tolong. Please, please help. Selalu yang seperti itu. Jadi aku ngerasa, oh mungkin Allah menciptakan aku seperti ini supaya aku lebih banyak bantu orang. Bisa menumbuhkan empati. Wow, Mungkin bagus. berbeda kalau aku tidak punya masalah apa-apa, mungkin aku tidak akan memikirkan orang lain Ya, karena benar-benar. nyaman sama diri sendiri, itu kan. Makanya Setuju. mungkin diberi keterbatasan seperti ini supaya aku lebih memiliki empati sama orang lain. Setuju, setuju. Ya masalah itu buat kita lebih berempati ya. Jadi itu amal itu juga masalah kita, doa-doa yang nggak dijawab sama Tuhan itu juga bisa menjadi tujuan hidup kita. Ya kan kalau Tuhan jawab doa kita, mungkin nggak ada Angki yang sekarang ini yang luar biasa dan sudah mendobrak banyak hal yang kelihatannya nggak mungkin buat generasi kamu sekarang dan seterusnya. You are a history maker gitu. Wow, keren banget. Jadinya Angki belajar dari kamu nih, kalau doa kita nggak dijawab, kita harus ini ya, kita harus ganti doa kita. Ya kan, dia bukannya gara-gara ngotot terus, maksa, terus marah, terus jadi murtad. Enggak ya, jadinya kalau doa kita nggak dijawab bertahun-tahun, kita udah nangis, udah apa, ya udah kita harus ganti doa kita ya. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh ngerubah situasi kita dengan mengubah kita dulu, baru situasi berubah. Ya kan, baru kamu, sejak kamu rubah doa kamu, terus kamu lebih bersyukur juga, itu buka pintu-pintu dibukain kan, tujuan hidup kamu lebih jelas arahnya mau kemana gitu. Benar, Terus kamu merasa lebih berguna juga ya, nggak rasa nggak berguna itu hilang lama-lama ya. Makanya oke, ingat guys, jadi kalau doa kamu nggak dijawab, kamu merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak adil, Tuhan jahat, ganti doa kamu. Mungkin caranya Angki, dan di situ mungkin Tuhan juga akan mulai jawab, karena kadang-kadang Tuhan itu mau ngerubah kita ya, lebih dari situasi kita. Ngerti nggak sih? Karena sebenarnya Tuhan tuh ngabulin apa ya, masa depan kita, doa kita mau apa tuh sebenarnya gampang, tapi ngerubah kita tuh yang susah gitu. Ngerubah hati kita kan untuk lebih berserah, lebih bersyukur, terus lebih mau tanya, oh takdir gue nih apa sih, tujuannya apa gitu. Ya Angki setuju kan ya, setiap manusia itu punya tujuan ya di hidup. Jadi Tuhan itu nggak buat kita sia-siakan. benar. Kita hidup itu dengan bagaimana kita mendoa doa yang kita ucapkan itu. Kita menjalani hari-hari kita ini ya sesuai dengan apa yang kita doakan. Mungkin apa yang kita sampaikan ini mungkin menurut Tuhan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Mungkin kita memberikan pilihan-pilihan doa ya, yang mana yang akan dikabulkan oleh Tuhan buat kita. Tuh. Keren. Terus ini by the way, aku boleh nanya nggak? Tapi kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa. Tapi pacar kamu yang ini pertama suami kamu, ini yang suami kamu, atau ini pacar ketiga, keempat gitu. Pas kamu benci diri kamu di SMA sempet pacaran-pacaran atau enggak? Yang pas masa-masa gelap itu. Enggak, acaranya beda lagi lah. Beda lagi. Wah, pacarnya banyak ini ternyata ya. Kamu lucu banget sih. Ya suami bukan pacar pertama ya. Padahal itu lucu loh. Dibuatin film tuh juga bagus itu. Kalau pacar pertama dan akhirnya jadi suami kan keren itu. Love, everlasting love. Ya, ya keren. Jadinya ini, Angki ini jadinya suami kamu ini pacar keberapa? Penasaran. Kalau mau jawab aja. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kepo gue. Maka pacar yang keberapa? Pacar yang terakhir lah. Ya, maksudnya dulu dibandingin sama mantan dulu yang nggak sempet nikahin kamu, yang nggak seberuntung si suami, iya kan? Berapa? Pacar keempat, kelima, penasaran. Yang berapa ya Mbak? Aduh, yang keberapa nih? Pacar terakhir. Udah lupa juga lah aku Mbak. Wah, wah, ya kamu dulu pas kamu mulai pacaran umur berapa? SMP, SMA mulai pacaran. Kita kepo banget nih. Pacar kita itu menerima diri kita apa adanya atau enggak, ya kan? Kan mungkin pacarnya kita memang punya harapan besar ke kita, tapi kita nggak menjadi diri sendiri itu kan susah. Iya, karena kan juga pura-pura nggak bakal tahan lama sih. Gue percaya itu, sebelum menikah kita nggak boleh kucing dalam karung, karena pasti juga ketahuan. Karena kan ini lo pernikahan, lo bukan cuman main apa ya, main iseng-iseng aja gitu. Jadi kamu nggak bisa tutup-tutupin apapun itu. Jadi Nah, memang terus harus cari tuh, yang kan adanya.
pacaran lagi gitu, putus. Ya sebenarnya kan kita pacaran ini kan untuk perkenalan, ya kan, Iya. perkenalan kita gitu. Tapi kalau memang kita putus, ya udah, nggak jodohnya kita kan. Kamu pernah patah hati nggak sebelum sama suami pas masih ABG gitu lah, cinta monyet pernah? Aku apa gimana? Cinta monyet pernah patah hati, galau, putus gitu? Cinta monyet, cinta Mm-mm. monyet, cinta monyet waktu zaman sekolah kali ya, Iya suka-sukaan. pernah, pernah, pernah. Jadi Hmm. juga Mm-mm. pernah. Oke. Tapi kan ketika kita kuliah terus kita umur 25 tahun ke atas gitu kan, kita Mm-mm. jadi mikir, oh mau sampai kapan kita cuman seperti ini, kita mau mencari Iya, yang lebih serius iya. gitu. Jadi kamu pas menikah umur berapa, Angki? Kamu pas menikah 26? Nikah Ya, aku 26. Oke, keren tuh, bagus tuh, nggak terlalu muda. I think 26 is a good age. 26 is a good, karena terlalu muda takutnya nyesel karena itu udah lebih dewasa jadi ibu. Oke, oke. ya Keren, keren, keren banget. Mm. Terus dia Angki ternyata pacarnya banyak nih pas muda kayaknya. Dia nggak mau bilang ini suaminya pacar keberapa pas itu. Iya, tapi memang dia laki terakhir ya buat kamu. Terus juga, oke, tips sukses juga dari Angki yang aku belajar hari ini. Aku belajar bahwa kita harus cari suami yang mau support kita. Jadi kita di depan ini dia udah bilang bahwa dia wanita karir ya di depan. Oke, Angki, thank you banget loh Angki. Terus Angki, kalau misalnya ada 3 hal yang kita bisa lakuin supaya pas lagi galau, menurut kamu apa? Menangis, menulis, olahraga, selain tadi kan kamu udah bilang kan cari teman-teman yang positif, terus mungkin rubah doa kita, terus kita juga harus punya mimpi, kita harus banyak baca, banyak informasi gitu ya, terus nggak boleh mengasihanin diri. Terus apa lagi, 3 lagi mungkin menurut kamu apa? Menangis, olahraga, atau menulis, atau gimana cara Angki untuk lebih positif pas lagi galau, lagi drop banget gitu? galaunya tentang galaunya kenapa dulu nih? Galaunya mungkin gara-gara kerjaan lagi susah ya kan, atau mungkin orang-orang juga banyak yang rese gitu, atau mungkin kamu merasa kok ini gagal lagi sih usahaku, atau mau mulai sesuatu nggak jadi gitu. Karena kan kegalauan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi Mm-mm. kalau ambil contoh mau yang mana nih? Satu contoh aja. Dia galaunya kenapa? Contoh yang kenapa ya, maunya apa, yang usaha deh, yang usaha tadi kan kamu bilang 9 tahun usaha kamu dulu banyak yang remehin, banyak yang bilang nggak bisa, itu gimana? Ya kalau misalkan kita galau karena kita udah berusaha tapi tetap gagal terus gitu ya. Mm-mm. Misalnya Mm-mm. yang pertama itu adalah tuh dicek ini kalau kita gagal terus salah di mana. Jadi kayak merefleksi, review. Ya, Mereview. review. Oke. Yang kedua menyusun rencana baru. Ya, membuat rencana baru. Oke. Rencana. Nah, yang ketiga usaha. Kalaupun misalnya usahanya udah maksimal, biarkan Tuhan yang melakukan sisanya aja. Oke, jadinya juga berserah ya. Jadi di tips suksesnya juga berserah. Oke, jadi pertama kita evaluasi dulu pas gagal. Kita nggak boleh langsung buat yang baru tergesa-gesa. Kita lihat dulu nih apa yang kita lakuin kemarin, apa salahnya di mana aja gitu ya. Jadi kita harus pay attention to detail ya. Pay attention to detail. Oke, keren banget. Keren banget sih. Angki ada buku baru nggak? Angki ada buku baru nggak? Aku juga suka baca. Share dong. Wow, Ini keren banget. Judulnya apa itu? Oh, Become Rich as Socialpreneur untuk teman-teman wow, keren banget. atau keadaan sekarang itu bingung mau kerja apa, bisa menjadi untuk socialpreneur. Jadi usaha ya di sini tuh bukunya bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadi tips dan trik gimana kita bisa menjadi socialpreneur yang stabil secara value dan stabil juga secara apa namanya ekonomi. Financial. Iya, ekonomi. Karena kan kita juga kalau sebelum kita mau ngasih makan orang, kita harus kasih makan diri sendiri ya kan, Angki? Itu makanya gue kerja, walaupun passion gue sebenarnya di anak-anak, teaching and charity, tapi my dad masih maksa aku ke kantor kan, masih suruh aku kerja. Karena kalau enggak, how can I feed people if I cannot feed myself gitu. Wah, ini bukunya keren, ini gak bisa dibeli di mana aja. Ntar DM Angki aja ya, ke profil kamu dijual. Di Shopee atau di mana, atau Tokopedia. Media, Gramedia. Tokopedia. Oh, Gramedia. Oke, oke, di Gramedia. Oke, oke. Ini ya beli bukunya ya. Terus Angki kalau ada relawan juga kamu buka relawan ya. Jadi kalau relawan kan di mentor sama kamu langsung. Kirimin aja deh, Iya. ya.
Iya, kirimin dong buat aku, bener ya? Ke Gramedia bukannya masih tutup ya? Ya udah, oke. Terus ini kalau buat relawan, relawan mau ikut jadi relawan kamu, mereka kontak kamu aja, gitu. Oh iya, jadi aku kan membutuhkan relawan kontributor karena Mm-mm, kenapa? Kerjaan aku sekarang ini aku membutuhkan banyak input masukan dari teman-teman yang langsung praktisi. iya, Nah, jadi jadi itu yang karena aku kan juga nggak bisa kerja sendirian. Indonesia ini luas banget iya. ya. Indonesia tuh luas, makanya kalau kamu bilang bosen itu kamu tuh bener-bener belum niat keluar ya, gitu. Buka jendela lah, keluar rumah bentar gitu. Karena Indonesia tuh luas dan banyak yang perlu bantuan kamu, suara kamu, tulisan kamu. Ya. Itu. Ya, jadinya mereka kontak aja ke kamu ya. Jadi kalau ada yang mau jadi relawan itu bisa diajarin sama kamu langsung nggak? Jadi kamu jadi mentor mereka ntar. Iya, Siap. wah keren, keren. Mereka bisa ikut ke istana nggak kalau jadi relawan kamu? Mm-mm. Enggak Jadi ya? relawan aku bisa langsung aja daftar. Bisa Eh, langsung daftar, oke. di Oke, WhatsApp. daftar ya. Itu bagus tuh, bisa di mentor sama Angki terus belajar soal usahanya gitu ya. Oke. Iya, benar. Terus talenta apa yang kamu cari nih sebelum kita terakhir? Talenta apa sih yang kamu cari di seorang pas kamu nyari karyawan atau cari teman atau lingkungan, ciri-ciri lingkungan yang sehat atau karyawan yang berpotensi? Apa yang kamu lihat sih di orang 3 poin pertama? Yang talenta yang aku perlukan sekarang teman-teman yang relawan aku cari itu adalah Hmm. teman-teman yang mampu berpikir secara sistematis. Oke. Jadi tuh, permasalahan sosial, khususnya isu disabilitas ini kan besar. Setiap kita kita ingin bertemu dengan teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi agen perubahan, ya kan? Mhm. Mhm. Kalau udah jiwa menjadi agen perubahan, dia tidak Mhm. akan selalu dan sering untuk komplain dengan sesuatu masalah, ya kan? Mhm. Tapi akan berusaha untuk bagaimana masalah itu ada, bagaimana proses masalah diselesaikan, dan bagaimana hasilnya. Nah, itu berbentuk mapping gitu. Mhm. Jadi, Tuh butuh mapping, sistematis, berpikir sistematis. Tuh nomor ya, satu dari Angki ya. Oke, keren, keren. berpikir Mhm. kritis. Berpikir kritis Kritis. boleh, tapi Mhm. jangan berpikir kritisnya itu jangan yang asal-asalan juga Mhm. gitu. Betul, setuju, setuju. Wah, keren banget. Thank you loh Angki udah ngobrol. Aku belajar banyak dari kamu. Aku nggak tahu seorang Angki pernah benci diri sendiri 10 tahun lamanya. Makanya kita cewek, kita nggak boleh ya. Itu buang waktu kan. Kamu pas kamu benci diri sendiri, kamu nggak maju-maju kan di masa-masa itu. Iya, makanya kita harus apa ya, jangan benci diri sendiri biar bisa cepat berkarya dan cepat naik kelas dan sukses seperti Angki ya. Makasih banget loh Angki. Take care ya. Thank you banget. Ini feel better. Sampai ketemu ya pas corona udah lebih mendingan nih. Ketemu ya. Tuh, share ini kalau mau bukunya beli aja langsung ya ke Angki ya. Enggak, nggak tahu itu bukunya bagus tuh, keren tuh. Jadi kita bisa kerja bantu orang dan menghasilkan duit. Caranya gimana harus baca bukunya. Makasih Oke. Angki. Ya, thank you. Baik banget ya. Bye bye. Take care. Stay strong. Gitu. Keren ya. Thank you. Ih, baik banget.